Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita sore hari ini, kita akan mengupas topik yang apa judulnya? Nilai dasar Nilai-nilai akidah, Pak. dasar akidah akhlak. Akidah, Pak. Oke, Rabbani. nilai-nilai dasar akidah akhlak. Akidah akhlak ya? Ya Pak Prof. Ya. Oke. Oke, dengan pemateri siapa? Pemakalah saya dan Afdal Pak Prof. Sifa dan Afdal. Oke. Untuk mempersingkat waktu, disilahkan. Untuk presentasi, silakan pilih siapa ininya, moderatornya. Nggak pakai moderator Pak Prof. Oh, lanjut aja. Oke. Saya moderator. Silakan. Moderatornya Pak Rocky, Bu Sifa. Oh Pak Karena Rocky. pemakalah setelahnya kan. Setelah Pak Rocky siapa ya? Bu Faizah dan Pak Yoga. Yoga nggak ada juga. Boleh Bu PJ. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada perkuliahan kita hari ini, alhamdulillah profesor kita sudah hadir bersama kita. Dan insya Allah kemudian kita akan melanjutkan topik yang berikutnya pada pemakalah sore ini, yaitunya Bu Sifa dan Ustadz Afdol. Yang sebelum itu mari kita sama-sama minta salah satu makalah untuk membaca ini tasmi' Al-Quran dulu sedikit. Mungkin kita minta kepada Ustadz ya, Ustadz Ya, Afdol. benar, Ustaz. Silahkan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك Apa itu? يتيما فآوى ووجدك Dikasih ke Uni. Iya ضالا baiknya ya ada bilang terima kasih. فهدى Terima kasih ya. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. اللهم ارحمنا Selanjutnya kita persilakan kepada pemakalah kita untuk memaparkan makalah pada sore hari ini. Pada Bu Sifa dan Pak Afdal, disilahkan. Oke, Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin Pak Prof dan teman-teman untuk share PPT. Nampak ya Bapak Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Salat serta salam kita berikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat
Bapak Profesor Dr. Eka Putrawirman MA selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan yang kami hormati juga teman-teman semua yang hadir pada kelas online ini. Kami akan memaparkan makalah kelompok 5. Pemakalah ada 2 orang, yaitu rekan saya Muhammad Aulia Afdal dan saya sendiri Sifa Fauziah. Makalah kami berjudul Nilai-nilai dasar akidah akhlak dari segi Rabbani, personal, sosial, dan global. Dimulai dari saya. Latar belakang makalah ini, nilai-nilai dasar akidah akhlak. Nilai-nilai dasar akidah akhlak menjadi landasan dalam pembentukan karakter Muslim yang utuh dan seimbang. Akidah memberikan arah dan tujuan hidup yang berorientasi kepada Allah, sedangkan akhlak menjadi wujud nyata dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar. Dalam konteks ini, nilai-nilai akidah akhlak mencakup 4 komponen, yaitu Rabbani, personal, sosial, dan global. Menurut Quraisy Shihab, keimanan yang benar harus melahirkan tanggung jawab moral dan sosial, karena seorang mukmin tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan seluruh penciptanya. Maka dari itu, nilai-nilai dasar akidah akhlak harus mampu membimbing manusia agar hidup harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Inti pembahasan yang kami bahas yaitu nilai-nilai dasar akidah akhlak dalam komponen Rabbani, personal, sosial, dan global. Yang pertama yaitu nilai Rabbani. Kata Rabbani berasal dari bahasa Arab yang berarti Tuhan atau pencipta. Nilai Rabbani berhubungan erat dengan hubungan manusia kepada Tuhannya yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip ketuhanan yang bersumber dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 79, ayat ini menegaskan bahwa Rabbani berarti orang yang berilmu, beramal, dan bersandar penuh kepada Allah dalam segala hal hingga melahirkan akhlak dan amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Nilai Rabbani bukan hanya meyakinkan di dalam hati, namun juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dari saya sekian, dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Aulia Afdal. Kepada Pak Afdal dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Sifa. Baik, kami melanjutkan presentasi. Yang kedua itu adalah nilai personal. Kata personal berasal dari bahasa Latin personalis, yang berarti pribadi atau perseorangan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini digunakan sebagai kata sifat untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan milik atau ditunjukkan kepada satu orang tertentu, seperti pendapat pribadi atau harta pribadi. Haryanto 2011. Nilai personal adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nilai ini berperan penting dalam pembentukan pribadi Muslim yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Allah Ta'ala telah memberikan contoh nilai personal akidah akhlak melalui diri Rasulullah sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Penjelasan ayat ini mengartikan nilai personal akidah akhlak adalah nilai akidah akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bertujuan untuk membentuk individu yang berkarakter baik, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri dalam menjalani kehidupan. Nah, yang ketiga ada nilai sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin socius yang berarti teman atau sekutu atau societas. Nah, yang berarti pertemanan atau persahabatan. Menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia atau hablum minan nas serta tanggung jawab sosial. Nilai ini mengatur interaksi manusia dengan sesama, membentuk kesadaran akan peran dan kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18 mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan sosial. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Rawahu Imam At-Tirmizi. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kun. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wadbi'is syi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan, maka keburukan akan terhapus oleh kebaikan. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Dan berakhlaklah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, inilah nilai sosialnya. Bahwasanya perintah Nabi untuk berakhlak sesama manusia dengan akhlak yang baik atau yang mulia. Penjelasan ini mengartikan nilai sosial dalam dasar akidah akhlak adalah nilai akidah akhlak dalam hubungan dengan sesama manusia untuk membentuk masyarakat yang harmonis, adil, saling menghargai, dan tolong-menolong. Yang keempat, nilai global. Kata global berasal dari bahasa Latin globus yang berarti bola dunia, globe, atau lingkup. Kata ini kemudian diserat ke dalam bahasa Perancis sebagai global. Dan bahasa Belanda global sebelum bahasa Perancis sebagai global dan bahasa Belanda global sebelum akhirnya masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu ke dalam KBBI juga global. Dalam nilai dasar akidah akhlak, nilai global merujuk pada nilai-nilai yang berkaitan dengan peran manusia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai penjaga bumi, khalifah. Nilai ini mencerminkan tanggung jawab seorang Muslim untuk memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan berkelanjutan global. Akhir, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar akidah dan akhlak memiliki tugas utama untuk membentuk manusia yang berakidah benar dan berperilaku baik. Dengan demikian, akidah dapat dianggap sebagai pondasi, sedangkan akhlak adalah bangunan yang dibangun di atasnya. 4 komponen nilai yang telah dibahas merupakan dasar dalam mengamalkan akidah dan akhlak dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai dasar ini tidak hanya membentuk kesalehan individu, nilai rabbani dan personal, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil dan damai, atau nilai sosial dan global. Penerapan nilai-nilai tersebut secara seimbang akan menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab secara sosial maupun secara global. Terima kasih, Magister Oke. Okay. Mungkin inilah presentasi kami, Bapak Ibu sekalian, dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Selesai sudah pemaparan makalah dari 2 pemateri kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu, kita akan lanjut pada sesi kritik dan saran terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kritik dan saran terkait penulisan makalah ataupun penyampaian makalah. Nah, barangkali ada saran-saran untuk pemakalah kita pada hari ini, kita berikan waktunya. Disilahkan. Baik. Baik, sepertinya belum ada ya Pak Ibu ya. Baik, karena belum ada, kita akan lanjutkan kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu, silakan nanti yang ingin bertanya untuk raise hand agar jalannya diskusi kita ini bisa tertib dan bisa saling berbagi nantinya kepada teman-teman yang lain. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kita akan buka untuk sesi pertama ini 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah ada satu penanya, 2 penanya.
Mari Bapak Ibu. Ini Nah, pemakalah kita 2 orang. Insya Allah akan sangat menyenangkan ini. Pada sore hari ini kita akan bahas topiknya juga seru insya Allah. Masya Allah. Ada 2 penanya. Kita masih tunggu 1 penanya lagi. Kita tunggu dalam Ini hitungan 5 penanya. penanya. Ini penanya. Benar-benar. Baik. 1 kali. Baik, alhamdulillah sudah 3 penanya. Baik, kita tutup Bapak Ibu. Sudah ada 3 penanya, yaitu dari dari Pak Alimun dan Bu Nur Hidayah. Mungkin nanti disampaikan salah satunya. Lalu ada Bu Deti dan ada Pak Taufik Hidayat. Kita akan dahulukan dulu Pak Alimun Fajri dan atau Bu Nur Hidayah. Kepada Pak Alimun dan Bu Nur Hidayah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada Ana untuk bertanya. Kita membahas mengenai nilai-nilai akidah. Jadi antaranya nilai robbani, nilai personal, global. Jadi Ana di sini fokus mengenai nilai-nilai robbani dalam akidah akhlak. Di sini kita bisa menekankan bahwa akidah yang kuat itu harus melahirkan akhlak yang luhur. Dan sebaliknya, akhlak yang luhur adalah bukti nyata dari akidah yang benar. Dan dapat kita simpulkan bahwa nilai robbani ini kita bukan hanya tahu tentang Allah, tapi kita harus hidup dengan nilai-nilainya. Namun, fenomena saat sekarang ini, banyak orang yang berilmu pengetahuan agama yang tinggi, namun akhlaknya masih lemah. Jadi bagaimana pemakalah menanggapi fenomena ini dipandang dari akidah akhlak yang robbani. Mungkin Izin. demikian pertanyaan Ana. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nur Hidayah atas pertanyaannya. Ana coba ulangi pertanyaan dari Bu Nur Hidayah, nanti tolong di cross check ya Bu. Pertanyaannya adalah terkait dengan robbani dalam akidah akhlak. Dengan fenomena yang ada pada zaman sekarang ini, banyak orang yang punya pengetahuan agama yang tinggi, yang cukup, yang mumpuni, tapi ternyata akhlaknya lemah, gitu. Tidak mencerminkan pengetahuan yang dia miliki. Nah, di sini diminta pandangan pemakalah terkait fenomena ini. Benar ya Bu ya? Tadi ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Silakan pemakalah untuk meramu-ramu dulu jawabannya. Kita lanjutkan kepada penanya kedua, Bu Deti Yulia Martiana. Silakan Bu Deti. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin untuk bertanya. Pembahasan kita kan tentang nilai-nilai dasar akidah akhlak seperti itu. Jadi yang seperti kayaknya ada terpikirkan tadi gitu. Jika salah satu nilai ini tidak ada atau pincang lah seperti itu kan, apakah masih berakidah akhlak orang ini atau bagaimana? Terus contohnya seperti kayak orang-orang yang ekstrovert, introvert gitu. Bagaimana cara kita atau bagaimana pandangan pemakalah untuk memberikan sosialisasi nilai-nilai akidah akhlak kepada orang-orang yang ekstrovert dan introvert gitu. Mungkin itu dulu, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Deti atas pertanyaannya. Pertanyaan Bu Deti adalah terkait jika salah satu nilai-nilai yang tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah, jika tidak ada salah satunya, apakah masih dikategorikan berakidah akhlak seseorang tersebut? Nah, lalu pertanyaan kedua pertanyaan kedua itu, lalu bagaimana dengan orang-orang ekstrovert? Karena akan salah satunya itu tidak terlaksana sama dia gitu ya Bu ya. Nah, mungkin nanti minta Bu Deti, pertanyaannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjutkan kepada penanya ketiga, Bapak Taufik Hidayat. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Yang perlu kita tanyakan di sini adalah
karena kita membahas tentang begini dasar akidah akhlak ya. Ada 4 ya, Rabbani, personal, sosial, dan global. Pertanyaan saya adalah di antara yang 4 ini mana yang menjadi yang mendasar perbedaan di antara 4 ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita lihat sekarang akhlak-akhlak yang buruk itu ya di antara yang 4 ini mana yang monoton, apakah di sosial atau pengaruh global, itu yang saya belum paham. Terima kasih moderator. Baik, Pak Taufik, Ana ulangi ya Pak ya. Ya. Yang pertama tadi pertanyaannya mana yang mendasar di antara 4 nilai dasar akidah akhlak tadi? Ya, perbedaan Betul yang Pak? mendasar. Perbedaan yang Perbedaan. mendasar. Oh, perbedaan yang mendasar. Iya, Baik, yang kedua yang monoton tadi Pak, tadi juga kurang terdengar. iya Maaf yang Pak. monoton, Pak. Mana yang monoton di antara 4 nilai dasar ini? Begitu Iya, Pak? yang membawa ke akhlak yang seperti yang sekarang ini, yang pada akhlak buruk gitu, yang negatif ya. Jadi mana nilai dasar yang monoton yang membawa kepada akhlak yang buruk pada Iya, saat ini? iya, Pak. Oke, baik. Semoga pemakalah bisa menangkap ini, teman-teman pemakalah. Terima kasih Pak Taufik. Kita Sama moderator. Maksud. kita berikan kesempatan untuk pemakalah. Jika sudah ada pertanyaan yang bisa dijawab, silahkan Pak Afdal dan Bu Sifa. Kita persilahkan kepada Ibu Sifa Fauziah. Untuk pertanyaan Bu Nur Hidayah, jujur saya agak tidak tahu ini. Biasanya biasanya kalau imannya kuat pasti nampak dari akhlak yang baik biasanya. Tapi kalau kejadiannya imannya kuat tapi akhlaknya buruk, itu biasanya ditanyakan juga imannya itu gimana gitu. Itu menurut saya dari segi robbani eh, kan jelas ya, aplikasi dari akidah akhlak itu robbani berarti hubungan kita dengan Tuhan aja baik, masa dengan manusia enggak. Itu sih tanggapan saya, tapi untuk tahu kenapanya itu saya nggak tahu sih, atau gimana tidak tahu. Mungkin Saafda bisa menambahkan atau teman-teman lain bisa memberikan ilmu yang lebih gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sifa atas jawabannya. Kita lempar dulu kepada pemakalah kedua untuk menambahkan. Silakan Pak. Pertanyaan Ibu Hidayah tentang nilai Rabbani, bagaimana menanggapi fenomena banyaknya orang yang paham agama namun akhlaknya belum baik. Nah, oke. Menanggapi aja ya Bu ya, berarti ya. Oke. Oke, kita akan menjawab semampunya kita. Bagaimana kita menanggapi fenomena banyak yang paham agama namun akhlaknya belum baik. Kalau dia betul-betul paham dengan agamanya, bukan hanya um, jadi mengetahui sama paham beda ya. Nah, kalau dia betul-betul paham dengan agama, pasti dia akan melakukan sesuai dengan tuntutan agama. Contoh, seperti yang Anda katakan tadi di hadis Nabi diperintahkan, berakhlaklah kamu sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Itu contoh. Nah, berarti dia pasti akan berperilaku baik, berakhlak mulia antar sesama manusia. Dan dia paham agama, contoh, tapi dia korupsi, berarti dia belum paham agamanya. Sedangkan di agama dikatakan bahwasanya korupsi itu nanti diwangkit di yaumil mahsyar, parui kadang, sekadang buki Uhud kan. Nah, berarti tidak paham dia itu. Nah, tentang ancaman-ancaman Allah. Nah, jadi kalau dia betul-betul paham dengan agamanya, pasti keimanannya kuat, ketakwaannya bagus. Nah, itu. Tapi bagaimana jika dia seorang ustaz, dianggap pemahaman agamanya adalah yang paling bagus di antara sekian banyak orang.
yang seharusnya dia menjadi contoh, tetapi dia malah memperlihatkan akhlak yang buruk seperti kasus-kasus yang terjadi di beberapa tempat, contoh seperti pondok pesantren yang ustadznya pemahaman agamanya luar biasa tapi melakukan sodomi terhadap santrinya. Nah, itu contoh. Nah, bagaimana kita menanggapi peristiwa itu? Yang pertama, kalau bersebut jurangnya tumbuk mencongai. Nah, nah, itu kalau bersebut jurangnya. Tapi kalau bagi kita yang tidak bersebut jurangnya menanggapi hal yang seperti itu, berarti orangnya itu adalah kategori orang yang fasik. Nah, fasik wal munafik. Tuh, double dia. Fasik wal munafik. Dia tahu itu perbuatannya salah, dia itu perbuatan yang dilaknat, dia itu tahu perbuatan itu paling dibenci, tapi tetap saja dia perbuat itu bukan kekhilafan manusia lagi itu. Nah, itu. Jadi Ibu Nur Hidayah, nah sebenarnya untuk menanggapi peristiwa seperti ini yang perlu itu di saat mencari jodoh Bu Nur Hidayah ya. Jangan sampai tertipu bagi kawan-kawan yang alun berjodoh. Batu Bu Fit. Nah, di luarnya Ustaz, dalamnya itulah. Oke, mungkin itu jawaban dari Ana. Silakan nanti ada penambahan dari Pak Ibu yang lain. Kalau Ana jawab semua nanti Apollo Biko Abilo Katu. Baik, baik. Terima kasih Pak Afdal. Hmm. Karena Ilhana ya Pak ya. Masya Allah. Saran, Baik, saran. sebelum kita kembalikan kepada penanya, kita persilakan kepada Pak Ibu yang ingin menambahkan. Ya, yang ingin menambahkan dari topik atau atas pertanyaan dari Bu Nur Hidayah ini. Ada Bapak Ibu? Pas kayaknya tuh Bu Fit. Saya senyum-senyum semuanya soalnya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah ada juga nih dari Pak Muhammad Taufik. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih dari moderator dan pemakalah. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan itu tadi, juga kita menganggap kita kalau ada bagaimana orang yang berilmu, punya banyak ilmu tapi dia tidak berakhlak, berarti kita menganggap kita tuh lebih berakhlak daripada dia gitu. Nah itu nah, jadi itu pertanyaannya, itu kajian akhlak tuh kan hazun nafs, internalnya kita. Kalau anak nengok sih gitu, internal hazun nafs. Kalau di Ihya Ulumuddin tuh ada pembahasan Rubu'ul Muhlikat. Jadi di pembahasan itu hazun nafsnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di Robbani gitu kan, misalnya zuhud saja lah gitu, ataupun warok gitu kan, kita memandang sebagai personal, kita tuh nggak boleh memandang orang tuh lebih rendah daripada kita, baik itu dari segi akhlaknya ataupun apa gitu. Jadi kalau dari segi pertanyaannya tuh, kita pribadi merasa kita tuh yang berhak akhlak gitu. Kalau anak sih gitu. Kalau pandangan anak sih. Karena apa? Karena kunci dari akhlak itu salah satunya hazun nafs, yang ditegur tuh kitanya, internal kitanya, bukan internal orangnya gitu. Perlu juga di dunia pendidikan gitu kan, yang harus ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah gitu kan. Wattaqullah kan ini wadahnya nih. Kalau di kitab Maraqis Shalihin itu ada tuh pembahasannya tuh, kita tuh ada di bab apa ya, Ibnul Mubarak tuh, Syekh Fauzi Abu Daud, orang Mesir. Yang kita takutkan tuh kan gini, bukan yang kita takutkan bukanlah ketika Allah ambil sesuatu dari kita itu, tapi kita tuh ketika itu dalam keadaan taat. Yang kita takutkan sebenarnya yaitu ketika Allah memberi kita, tapi kita tuh dalam keadaan tidak taat. Nih, kita tuh enggak, kita fokus kepada ilmunya, tapi wadahnya itu tadi. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah itu kan
siapkan wadahnya, pantaskan diri kita untuk menerima ilmu itu tadi gitu. Kalau anak pandangannya seperti itu. Kayak kalau kajian adab tuh yang pertama gitu kan. Kenapa bagusnya? Karena kita nyiapkan wadah. Kita nyiapkan wadah sehingga ilmu yang diserap itu ndak bocor ya. Kalau wadahnya yang bocor, maksiat, 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 maksiat. Ndak kan panuh-panuh itu. Panuh-panuh. Itu dari anak sih Sat, gitu. Sekian, Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. menanggapi Bu Pit. Ya, silahkan pemakalah. Nah, yang disampaikan Ustaz Taufik, yang pertama beliau agak mengkritik pertanyaan Ibu Nur Hidayah ya. Kalau sampai muncul pertanyaan itu berarti kita menganggap diri kita tuh lebih baik daripada orang lain. Ini setuju anak ini. Sama iblis itu kan dia keluar dari surga itu karena menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, tapi ini konteksnya beda, Ustaz Taufik. Nah, apa nama? Kenapa Anda bilang konteksnya beda? Yang dimaksud pertanyaan Ibu Hidayah itu adalah tentang tanggapan atau respon kita jika kita menemui perilaku yang em, terdapat kemungkaran gitu. Sementara dia orang yang berpengetahuan. Sedangkan kita kan diperintahkan dalam Al-Quran amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Tapi kalau untuk refleksi hikmahnya untuk diri kita sendiri, kita memang tidak berhak untuk menjudge orang, oh kamu baik, kamu buruk, kamu indah gitu. Tapi Al-Quran kan telah memberikan kita petunjuk, pedoman bahwasanya jika seperti ini berarti itu tergolong ke dalam kemaksiatan. Jika seperti ini itu adalah ketaatan atau ketakwaan. Sehingganya lahirlah firman Allah itu bagi orang yang beriman dan beramal saleh, baginya surga. Sedangkan bagi orang yang mendustai ayat Allah, yang kafir, yang berbuat ingkar, yang bermaksiat, nah tujuannya, tempatnya nanti neraka. Jadi pertanyaan ini sebenarnya tidak salah. Bertanya begini bukan berarti kita menganggap diri kita lebih baik gitu daripada orang lain. Bisa jadi pertanyaan ini adalah untuk diri kita sendiri gitu. Kita tahu, tetapi kita masih memiliki akhlak yang buruk. Nah, gitu. Jadi tak mesti ini untuk orang lain. Terima kasih. Baik, baik, baik. Kita cukupkan ya Bapak Ibu ya, terkait pertanyaan yang pertama. Kita kembalikan dulu kepada penanya. Bu Nur Hidayah, bagaimana Ibu atas beberapa jawaban dari teman-teman? Silahkan Bu, tanggap. Ya, terima kasih atas jawaban dari makalah ataupun dari tanggapan teman-teman semuanya. Benar tadi kata Ustaz Afdol, Ana bukan mencap seseorang itu ya, bahwa orang itu lebih baik dari Ana. Cuma seperti dijelaskan Pak Afdol, itulah fenomena banyak. Ya seperti tadi di pesantren banyak ustaz-ustaz yang tahu dalil, yang tahu hukum, tapi akhlaknya masih lemah gitu. Bukan saya menilai orang lebih jelek dari saya gitu. Ya mungkin jawabannya cukup dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah selesai satu pertanyaan pemakalah. Kita lanjutkan kepada jawaban-jawaban dari ada pertanyaan dari Bu Deti dan Pak Taufik Hidayat. Silakan pemakalah mana yang didahulukan. Izin menjawab, bukan menjawab. Silakan Bu. Pertanyaan Bu Deti, kalau salah satunya pincang, bagaimana? Apakah tetap dia berakidah akhlak gitu ya? Kalau menurut saya pribadi, mungkin tetap berakidah akhlak, tapi mungkin tidak mendalam. Contohnya aja saya sendiri gitu. eh dari segi Rabbani, eh, mungkin ia berlandaskan Al-Quran dan sebagainya, cuman tidak tahu mendalam sekali kayak gitu. Terus personal juga, sebenarnya harusnya impactnya juga ke personal, sosial, global. Karena memang sudah agama ini sudah apa namanya ya, membahas itu gitu untuk berakhlak ke sesama, untuk berakhlak ke yang lain kayak gitu. Apalagi khusus yang introvert ya mungkin dari segi sosial kurang, tapi mungkin ada hal lain dia
bisa respect kayak gitu. Tetap juga sih disebut dia berakidah akhlak, tapi mungkin tidak dibilang kokoh juga nggak tahu sih saya, tapi mungkin tidak mendalam. Mungkin itu sih dari saya. Terus kalau untuk orang yang ekstrovert, dia lebih sosial, tapi tidak ini apa namanya itu, tidak. Tapi biasanya orang yang bersosial ini lebih juga peduli sih biasanya gitu. Enggak tahu sih itu jawaban dari saya. Bisa ditambahkan oleh Saafdal dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, Langsung. silakan. Langsung. Silakan Safdal. Oke, terima kasih kepada moderator dan saya akan menambahkan jawaban dari Ibu Sifa Fauzia. Jika salah satu nilainya tidak ada, apakah dia masih berakidah akhlak? Tadi ada 4 nilai. Yang pertama Rabbani, yang kedua personal, yang ketiga sosial, yang keempat global. Kalau Rabbani yang hilang berarti ini enggak berakidah akhlak, aduh gitu. Nah, jadi eh kalau yang sosial berarti introvert tadi kan. Nah, seintrovert-introvertnya orang pastinya akan ada juga sosialnya keluar rumah gitu. Dan jadi asalkan tiangnya ada, nah, tiangnya yang Rabbani tadi, antara hablum minallah tadi. Nah, berartinya masih berakidah akhlaknya. Nah, lalu eh kita masuk ke jawaban yang berikutnya yaitu ekstrovert dan introvert. Sebagaimana kita ketahui manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk dalam akidah akhlak. Termasuknya dalam hubungannya sosial atau tidak bisanya dia bersosial. Nah, jadi ekstrovert itu orang yang bisa welcome ya. Artinya sosialnya lebih banyak ketimbang orang yang introvert, yang orang cenderung suka menyendiri gitu. Dan setiap manusia itu sebenarnya ada sifat ekstrovert dan introvertnya. Jadi bagaimana mereka berakidah akhlak? Ya seperti biasa aja. Nah, itu. Jangan buruk ke orang. Nah, berakhlak baik saja. Oh, ke introvertnya, ya lakukan menjadilah introvert yang baik. Bersosialisasilah di dunia sosial. Nah, seperti saat ini saya introvert ini. Bersosialisasi dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang lainnya. Nah, jadi eh terkait pertanyaan Ibu Deti tadi dan tambahan jawaban dari Ibu Sipa, kurang lebih seperti itulah yang Anda jelaskan. Apakah dia masih berakidah akhlak, asalkan bukan nilai pokok yang hilang ya. Nah itu. Kalau ada apa namanya tadi tuh? Yang bagian Arab Baninya tadi berarti secara otomatis yang tiga oleh ngikut gitu. Tapi kalau yang tigonya ada sementara yang Arab Baninya indah, itu tidak berakidah akhlak jadinya. Tapi itu namanya berapa jadinya? Berapa namanya? Yang dalam sosiologi itu human nah itulah lupa nah itu. Artinya sosial aja lagi. Oke. Silakan ditambahkan oleh kawan yang lain. Nah, kembalikan kepada Ibu Pit. Baik, Pak Afdal, Bu Sifat, terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita kembalikan kepada penanya, Bapak Ibu yang mau menambahkan, kita persilahkan terkait pertanyaan kedua ini. Silakan Bapak Ibu. Tak ada lagi. Harilah sore. Gimana Bapak Ibu? Nah, ini Pak Rocky kayaknya mau nambahin, tapi apa ragu-ragu Pak? Nah, tuh kan bener kan? Silakan Pak Rocky, silakan Pak. Oke, jadi menarik pembahasan kita pada siang hari ini ya, tentang ada juga mengenai apa tadi, bagaimana orang yang secara
akidah baik tapi apa namanya akhlaknya kurang baik. Terus ada Betul. juga bagaimana introvert dengan extrovert gitu ya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian introvert atau extrovert kan gitu. Extrovert itu kan pada dasarnya orangnya tertutup ya. Ya. Tapi kalau secara kasat mata atau secara kebiasaan biasanya orang yang menerima agama tuh banyak cenderung ke orang introvert gitu. Nah, jadi banyak orang yang kembali ke spiritual itu atau kembali kepada nilai-nilai atau kebaikan tuh biasanya orang-orang yang introvert gitu. Beda dengan orang yang ekstrovert. Biasanya orang ekstrovert itu dia saya jadi karena banyak pergaulan dia merasa terhibur atau apa? Tidak ada merasa satu kekurangan ya. Justru banyak orang-orang yang contohnya ya, orang-orang yang di kegiatan-kegiatan malam kan karena happy-happy dan kebahagiaannya sehingga dia lupa akan dirinya gitu. Nah, jadi bagaimana kita mendakwahi dengan tipe-tipe yang seperti itu pada dasarnya ekstrovert introvert itu kan manusia ya. Jadi bagaimana mendakwahinya ya eh, dengan hikmah gitu. Bil hikmah. Bagaimana mengajak orang itu dengan cara yang baik. Nah, dengan Rasulullah itu juga berdakwah dengan lemah lembut ya. Dan juga dikatakan jika sekiranya engkau Muhammad berkata apa berbuat atau bertindak kasar atau berkata kasar maka orang akan pergi atau menjauh darimu gitu. Tapi secara makna akidah itu kan ikatan ya. Nah, jadi ikatan bagaimana ikatan hati itu terikat pada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya melahirkan konsisten ya. Jadi orang yang sebenarnya yang terkait hatinya kepada Allah itu melahirkan dia konsisten kepada keyakinannya. Jadi ketika dia sudah konsisten maka akan terwujudlah ketika orang itu sudah konsisten dia akan melakukan perbuatan amal yang baik. Setelah dia beramal baik maka dia akan menjaga nilai-nilai itu dan apa namanya akan istiqomah atau bahagia dia setelah itu. Akhirnya akan memperolehkan kebahagiaan gitu. Jadi kalau ada orang yang belum seimbang antara keimanan dengan perilakunya, ya Buya Hamka juga pernah mengatakan gitu kan ada pertanyaan, Buya, kalau sekiranya ada orang yang dia eh, baik tapi dia tidak sholat. Nah, ada juga orang yang sholat tapi dia akhlaknya buruk gitu kan. Nah, jadi jawaban Buya sederhana aja. Kalau orang yang baik itu dia melaksanakan ibadah maka dia akan lebih taat. Tapi kalau misalnya orang yang dia buruk akhlak, dia apa namanya? Dia tidak sholat ya. Dia buruk akhlaknya, tapi dia sholat. Mending apa? Masih sholatnya itu masih menjadikan benteng bagi dia gitu. Karena dengan dia masih sholat itu bisa jadi belum masih 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 bisa jadi itu masih benteng pada dirinya. Misalnya dia kalau misalnya dia berdusta masih berdusta belum ke arah yang lebih buruk. Karena sholat itu juga sebagai filter bagi orang-orang itu. Gitu. Mungkin bisa jadi juga bisa menjadi pengingat lah ibadahnya. Mungkin itu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rocky atas tambahannya. Izin juga Pak Ibu untuk sedikit menambahkan. Wah. Introvert dan extrovert. Karena ini menarik ini. Berarti kan yang jadi titik fokus kita ini adalah pada nilai sosial ya Bapak Ibu ya. Kan ini jadi masalah kita dari tadi nih. Nilai sosialnya bagaimana introvert dan extrovert ini. Kalau yang dari anak pahami, kalau nilai Rabbani itu mutlak. Nah, ini kan tentang kita, tentang satu individu dengan Allah gitu ya. Itu mutlak lah itu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana kita mematuhi, beriman kepada Allah. Mutlak. Tapi pada nilai sosial tadi ya personal dan sosial, nilai sosial kan cenderung dicerminkan dari bentuk akhlak.
Nah, sebenarnya Bapak Ibu, introvert dan ekstrovert itu mereka kalau introvert itu tidak antisosial sebenarnya kan. Mereka tuh hanya nyaman dan lebih, cenderung energi itu dalam ketenangan. Dia suka ketenangan. Dia tidak terlalu suka keributan, berisik atau terlalu ramai begitu. Dan setiap kita itu punya kepribadian introvert dan ekstrovert. Kita pasti pernah merasakan ingin tenang dulu dalam keadaan fase-fase tertentu, lalu fase-fase berikutnya bisa bisa berbaur begitu. Jadi sebenarnya kepribadian ini tidak menjadi tolak ukur dalam bagaimana kita berakidah akhlak begitu ya. Nah, justru dengan kita sudah menyadari diri kita seperti apa, contohlah kita introvert, maka interaksi sosial kita itu bisa itu dengan kita introvert kan berarti kita menjaga lisan tuh. Kita nggak terlalu banyak ngomong kan Bapak Ibu. Nah, kita menjaga lisan, kita bijaksana dalam berbicara. Itu kan juga akhlak itu. Akhlak. Kemudian kalau yang ekstrovert, bagaimana akhlaknya? Dia ramah, menyapa semua orang. Nah, itu kan juga akhlak itu. Nah, maka baik itu introvert ataupun ekstrovert, mereka sama-sama bisa menjalankan um, apa namanya ini dasar-dasar nilai-nilai dasar dari akidah akhlak ini. Begitupun dengan ketika beribadah, kalau yang introvert lebih senang untuk sendiri, khusyuk. Kalau yang ekstrovert lebih senang ketika berjamaah, rame-rame. Nah, maka kepribadian itu tidak menjadi penghalang kita dalam berakidah akhlak begitu kurang lebih penambahannya. Ya, sepertinya kita harus cukupkan dulu untuk ya Pak ya, para kita tadi sudah, Pak Muhammad Taufik, kita cukupkan dulu ya Pak ya. Ya, baik. Kita cukupkan dulu, kita kembalikan kepada penanya, kepada Bu Deti. Silahkan Bu feedbacknya. Ya, terima kasih ya atas jawabannya tadi. Ya, itu agak susah kita ya nilai-nilai akidah akhlak tadi kepada orang-orang yang ekstrovert dan introvert. Tapi dengan jawaban-jawaban dari teman-teman tadi, alhamdulillah sudah terbuka sedikit jalan menuju ke sana gitu. Terima kasih Bu Makala dan moderator dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Deti atas feedbacknya. Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi, pertanyaan ketiga, yaitu dari Pak Taufik Hidayat. Nah, silahkan kepada pemakalah Bu Sifa dan Pak Afdal untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Silahkan Pak. Ya, Silakan Bu. izin ya Safda. Silakan Bu Sipa. Perbedaan mendasar dari 4 komponen yang telah dipaparkan tadi. 4 komponen ini kan apa sih aplikasi ya, bukan aplikasi apa sih? Bentuk dari akidah akhlak itu apa sih? Kalau dari Robani jelas itu bersumber langsung dari Allah, jadi kita menerapkan ajaran agama ini. Terus kalau dari segi personalnya, hubungan kita dengan diri sendiri yaitu bentuknya mungkin rasa tanggung jawab kita, jujur, jujur dengan keadaan atau diri sendiri, mungkin itu ya. Terus sosial, sosial tentu dari ini sesama manusia, bentuk akidah akhlaknya itu mungkin kayak kalau ada pengumuman gotong royong kita ikut gotong royong, terus tidak berkata buruk kayak biasa teman-teman tadi. Terus kalau global, bentuk akidah akhlaknya itu mungkin bisa kita tuh berkontribusi untuk dunia internasional atau global. Mungkin paling skala kecilnya kayak Free Palestine gitu ya kalau nggak salah. Itu sih dari saya. Kalau perbedaan mendasarnya, ya, ya ambil aja. Tolong ambilkan ini. Terus yang, ya, ya, tolong ambilkan. Terus yang pertanyaan kedua, mana yang monoton untuk menjadi akhlak baik atau akhlak buruk ya? Buruk. Buruk Bu. Iya, yang membawa ke buruknya Bu. Buruk. Buruk. Kalau menurut pandangan saya, dari yang saya dengar tadi itu, dari paparan teman-teman juga, mungkin yang monoton itu mungkin dari segi personal atau sosial, tapi robaninya tidak terpegang.
Mungkin itu sih. Karena baninya tidak terpegang, bisa jadi dia memiliki akhlak yang buruk kayak gitu. Lebih ke sana sih. Itu dari saya. Mungkin Pak Afdal bisa melengkapi dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sifa atas jawabannya. Kita lempar kepada pemakalah kedua. Pak Afdal, silakan Pak ditambahkan. Baik, insya Allah. Perbedaan mendasar di antara yang empat. Yang pertama, ini yang dasar ya Pak ya. Dari nama itu udah berbeda. Dasar sekali itu. Nah, terus fungsinya yang satu. Yang Rabbani artinya kita dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, personal artinya kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, sosial artinya kita dengan orang banyak. Yang keempat, global artinya kita dengan dunia. Nah, jadi untuk penjelasan keempatnya tadi sudah dijelaskan dalam presentasi pemakalah. Yang intinya mereka pasti berbeda, tapi yang empat ini saling melengkapi. Nah, itu. Dan untung perbedaan dasar yang ditanya sama beliau ya. Jadi kita tidak berpanjang-panjang menjelaskan. Lanjut, mana yang monoton yang membawa pada akhlak buruk seperti pada saat sekarang ini. Nah, yang membawa pada yang monoton, arti kita ambil dulu, pahami dulu monoton ini bagaimana maksudnya. Setahu Ana, yang monoton itu adalah sesuatu yang tidak berubah-ubah, yang selalu itu-itu aja gitu. Nah, iya begitu, Bu Pit. Nah, itu. Ya, dari Jadi, yang Anda ketahui juga gitu, Pak. ya, jadi mana yang monoton yang membawa pada akhlak buruk seperti pada saat sekarang ini. Itu aja. Jadi kalau kita lihat dalam kitab tasawuf, dalam kitab Idahul Mubaham, dari zaman Saisu, sejak Nabi Adam dalam surga sampai kini yang bawa pada akhlak buruk itu ada sampai yang pertama adalah hawa nafsu. Nah, yang kedua itu adalah wanita. Mohon maaf wanita. Nah, yang ketiga iblis. Nah, yang keempat tahta atau kuasa. Nah, itu. Jadi sampai hal kolah yang tidak berubah-ubah dari zaman sisu yang bisa merubah orang bahkan dari yang baik bisa berubah jadi yang buruk. Nah, itu. Jadi dari empat hal tadi itu tiga menjadi kendaraan setan. Ya, apa namanya tuh? Dari yang sampai tadi ada setan, yang tiga oleh kendaraannya atau senjatanya. Yang biang kerok utamanya si pelakunya adalah syaitan yang juga yang berperan penting dalam mengganggu manusia agar untuk tersesat di jalan kebenaran. Baik, Ustaz Taufik. Nah, mungkin inilah jawaban dari kami pemakalah. Kalau tidak puas atau kurang puas rasanya bisa dipuaskan oleh kawan-kawan yang lain mungkin. Soalnya banyak itu yang kalau pertanyaan Koko pasti banyak yang menjawab. Salah satu Ustaz Taufik tadi, yang Muhammad Taufik. Nah, oke, nah kembalikan kepada moderator. Baik, baik. Terima kasih Pak Afdal dan Bu Sifa atas jawaban dari pertanyaan Pak Taufik Hidayat. Baik, sebelum kita kembalikan kepada penanya. Nah, Bapak Ibu, silakan yang ingin menambahkan agar lajunya diskusi kita ini lebih panas, lebih seru ya, dan punya banyak pandangan-pandangan terkait topik ini, begitu. Silakan Bapak Ibu. Ada. Oke. Ya, Kan? silakan Pak Muhammad Taufik. Yang pertama, karena sebenarnya ingin bertanya tadi, supaya lebih tajam kan bentuk jawab pembahasan kita tentang pertanyaan Ustazah Deti tadi. Oh lah, lewat Pertanyaannya boleh dijawab oleh Pak Prof aja nanti. Anda tidak mau
Nggak mau menyusahkan Ustaz Abdullah gitu. Oh, ini Yang pertanyaan baru nih. enggak, Ustaz. Ini bertanya dulu nanti baru Dari menanggapi kita. Oh, ya, itu. Yang perlu kita bahas dari agak lebih tajam dari pertanyaan Ustazah Deti tadi, bahwasanya apakah tidak berakhlak itu, apakah ia itu tidak berakidah gitu. Tidak berakhlak itu apakah tidak berakidah gitu. Itu bentar, yang sebentar Pak. Bentar. Iya. Pak Muhammad, ini pertanyaan untuk Pak Profesor nanti apa gimana ini? iya untuk Pak Prof. Itu nanti gitu. Nanti aja. Iya, nanti Iya, kan ada. di pos lah tuh. Ya. Ya, Ya. nanti dulu Pak. Kita Iya. fokus ke pertanyaan ketiga Nah, dulu. pertanyaan ketiga, yang monoton gitu, yang lebih berpengaruh kepada apa? Kepada perubahan daripada akhlak itu ya ada binafsi, ya nilai personal, karena di situ ada hawa, ada nafsu, ada qalb, ada ruh. Jadi karena kalau personalnya tidak bagus gitu kan, otomatis tuh dia akan dinilai sosialnya akan jelek gitu kan, agak kurang gitu. Dinilai global juga agak jelek. Contohnya seperti apa? Ya macam-macam orang ada lahan ketek kok dibantai untuk sawit kan. Ketek untuk sawit, sedikit untuk sawit. Jadi untuk itu dari segi nilai global gitu, untuk lingkungan saja gitu kan. Itu ada timbulnya keserakahan gitu. Jadi kalau anak sih Sat, nanti boleh berbeda dengan Ustaz Abdul, nggak masalah sih. Dari nilai personalnya tuh kalau dia ya rusak di situ, maka nilai sosial dan nilai lingkungan itu, global itu ataupun lingkungan itu juga akan rusak gitu dari anaknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanggapin moderator. Baik. Silakan Pak Afdal. Berarti Ustaz Taufik, yang perkataan Ustaz Taufik tadi, yang bernafsu kok pedusi, nak Ustaz Taufik? Karena hawa kan, hawa nafsu. Saat dia ada beda nanti saat di Minhajul Abidin tuh Imam Ghazali itu membedakan dia. Ini kitab terakhir Imam Ghazali nih. Tuh, Jadi dijawab serius tuh kan. jadi dia beda tuh nanti ada nafas, Oke, baliklah ke ada moderator. Nak Oke, nangkap Ustaz Taufik Bapak. jokter. Cukup Bapak. Ini obrolan belakang nanti ini ya. Oke. Kita lanjutkan dulu kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang masih ingin menambahkan atas pertanyaan ketiga. Masih diberi waktu. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita akan kembalikan kepada penanya. Ya, silakan Pak Taufik Hidayat. Bagaimana Pak? Terima kasih kepada yang menjawab, teman-teman semuanya. Misalnya yang menjawab senior semua ya, para ahlinya, walaupun berbeda pendapat. Tapi juga sekarang kita menyampaikan kepada Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan sudah terjawab semua oleh pemakalah dan juga ditambahkan oleh teman-teman. Kita tanyakan dulu kepada Pak Prof. Pak Prof, mohon izin karena sudah jam 16.58, apakah kita lanjutkan sesi kedua untuk pertanyaan atau kita cukupkan Pak? Kita tutup aja. Baik Pak. Kita cukupkan ya Pak. Baik. Ya. Baik Pak. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah penampilan makalah pada sore ini telah selesai dari topik nilai-nilai dasar akidah akhlak, robbani, personal, sosial, dan global oleh Bu Sifa dan Pak Afdal, dan tadi juga sudah kita buka satu sesi pertanyaan. Semoga atas jawaban-jawaban tadi sudah puas sementara, karena tidak ada kata puas dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan berikan waktu kepada Pak Prof kita. Sebelum itu kita berikan dulu tepuk tangan, apresiasi kepada teman-teman pemakalah pada hari ini, dan juga Bapak Ibu yang sudah menambahkan. Ana selaku moderator pada kesempatan kali ini, mohon maaf atas segala khilafan, mungkin ada yang tidak pas tadi menyampaikannya dan lain-lain. Kita
Cukupkan. Cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada Pak Prof. Silakan Pak. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, salam dulu ya, salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya dan juga kepada moderator yang telah mendistribusikan waktu kepada seluruh peserta kuliah online kita. Yang pertama sekali, akidah dan akhlak itu betul-betul ada hubungannya dan saling membutuhkan. Saling membutuhkan itu satu. Yang kedua, ruang lingkupnya berbeda. Ruang lingkupnya sesungguhnya itu ada berbeda. Kalau kita ingat lagi, kan ada tiga ranah Islam itu. Ada tiga ranahnya. Ranah keimanan, ranah apa lagi? Keislaman gitu ya. Islam. Ada ranah Syariat. syariah, Ihsan. ada ranah ihsan. Ini pembagian ini menandakan memang ruang lingkupnya berbeda-beda, meskipun dia merupakan satu kesatuan. Dia terintegrasi dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau boleh contohnya seperti ini. Ada yang merokok di sini? Mudah-mudahan enggak ya. Enggak, Pak. Halo, Assalamualaikum. Sedang kuliah online S2 STIPIK. Suara Bapak didengar oleh mahasiswa STIPIK. Ada Alimun Fajri, ada Jamal, ada Deti, ada macam-macam, Fitri. Oke Pak, yuk. Assalamualaikum. Ya, salam dari Pak Bakri kepada mahasiswa Pasca STIPIK. Oke Pak. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Oke, jadi ruang lingkupnya berbeda meskipun dia satu kesatuan. Seperti mudah-mudahan tidak keliru contohnya ya, kalau contoh itu tidak datang dari Al-Quran. Ini ijtihad kita. Rokok umpamanya, rokok itu ada tembakaunya, ada kertasnya. Kalau yang filter ada filternya. Nah, unsur-unsur itu kalau bersatu, dia menjadi rokok. Bisa contoh yang lain yang seperti itu. Nah, akidah, ibadah, muamalah, juga satu kesatuan tetapi ruang lingkup yang berbeda-beda. Iman, ada rukun iman. Mal iman antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lah itulah ruang lingkup iman itu. Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah dan seterusnya. Itulah ruang lingkup Islam, ruang lingkup syariah, ruang lingkup ibadah. Ihsan dan seterusnya. Jadi ada ruang lingkup
meskipun dia satu kesatuan. Nah, menyebutkan akidah dan akhlak itu dalam satu tarikan nafas, itu kita menemukan sedikit nanti kesulitan-kesulitan. Yang satu berhubungan dengan yang abstrak-abstrak, keimanan itu berhubungan dengan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, hari akhirat, takdir. Akhlak berkaitan dengan hubungan sosial manusia, meskipun ada pembahasan akhlak kepada Allah, tapi itu ranahnya adalah ranah keyakinan. Jadi di situ kesulitan kita kalau kita menggabungkan akidah akhlak itu dalam satu tarikan nafas. Atau kalau kita jadikan itu kata majemuk. Apa kata majemuk? Seperti sapu tangan, sapu lidi. Apa lagi? Kata majemuk yang artinya satu gitu. Sapu tangan itu artinya bukan sapu, bukan tangan, tapi satu. Nah, Mudhofun ilaihi. mudhof wa mudhof ilaih. Qalamur rasasi, babul Iya. fasli, dan lain sebagainya. Nah, ini akidah akhlak tidak boleh dijadikan kata majemuk. Ini satu akidah, satu lagi akhlak. Gitu. Kalau akidah akhlak sama saja kita menyebutnya dengan akidah syariah atau syariah akhlak. Dan seterusnya, karena itu ranahnya itu berbeda-beda. Ya, ranahnya berbeda-beda. Dia bukan istiqaq ya, bukan akidah sama dengan akhlak, akhlak bukan. Bukan istiqaq. Ini dua unit yang berbeda-beda. Jadi itu kita kesulitan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ini sedikit melenceng tadi karena ada di dalam tulisan saya. Walaupun tidak lanjut diskusinya, tadi Muhammad Aulia Afdal itu menyebut Hawa. Hawa itu merujuk kepada perempuan Siti Hawa. Tulisannya berbeda. Yang satu Hawa pakai hak, yang satu Hawa pakai hak. Berbeda ininya. Berbeda tulisannya berbeda sehingga artinya pun berbeda. Kalau Hawa itu yang kita kenal dengan nafsu itu, Hawa. Kalau Hawa itu Siti Hawa, Sayyidatu Hawa. Ini karena tertulis saja saya lihat ke tulisan, rupanya nampak ini. Maka tersinggung sedikit. Kita kembali lagi, itu enggak masuk nomor ya. Itu enggak masuk nomor 2 pembahasan, itu singgungan aja. Yang kedua, akidah itu bukan barang jadi di dalam diri seseorang. Akidah itu juga berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan penghayatan. Nih, lihat nih, berkaitan dengan penghayatan. Berkaitan dengan pemahaman. Ada istilah rambut sama hitam. Tetapi apa? Berbeda pikiran. Isi kepala berbeda-beda. Kepala beda. Isinya beda-beda, pemikirannya beda-beda, pemahamannya juga beda-beda.
Pemahamannya beda-beda. Jadi akidah itu berkaitan dengan pemahaman, penghayatan, pemaknaan, pengamalan. Dan kemudian ketika berbeda-beda, maka reaksinya juga berbeda-beda. Jadi dia bukan barang jadi. Akidah itu barang jadi ditaruh di diri seseorang, langsung reaksinya sama semua. Tidak. Akidah itu tertulis dalam Quran, dalam hadis, tertulis. Lalu kita membacanya. Ketika kita membacanya, muncul pemahaman, muncul penghayatan, muncul internalisasi. Karena itu muncul, maka berbeda-beda reaksi kimiawinya kemudian. Berbeda-beda, berbeda-beda. Karena berbeda-beda itu, maka responnya kemudian berbeda-beda. Jadi dia bukan sebuah chips. Akidah itu sebuah chips. Kalau ditanam dalam diri seseorang, reaksinya akan sama semua. Tidak. Ini kaitan dengan pemahaman, penghayatan, internalisasi dalam diri sendiri, dalam diri kita. Berbeda-beda. Karena itu menyangkut apa ya bahasa yang ininya? Menyangkut pemahaman itu menyangkut intelektualitas seseorang. Intelektualitasnya. Coba di sini dulu ada yang bertanya nggak? Bahwa akidah itu berkaitan dengan penghayatan, pemahaman, internalisasi terhadap apa yang didengar tentang akidah itu, apa yang dibaca tentang akidah itu, apa yang dipelajari tentang akidah itu. Masuknya ke pikiran, ke kepala seseorang itu nanti berbeda-beda reaksinya, responnya. Sampai di sini ada nggak yang bertanya? Ustaz, Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan nilai dasar akidah akhlak, berarti kalau nilai robbani itu adalah nilai dasar akidah, bukan nilai dasar akhlak. Atau gimana, Ustaz? ya itu nanti masuk ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasan sekarang ini adalah bahwa akidah itu misal contohnya qul huwallahu ahad. Kita dengarnya kan dari ustadz atau kita melihatnya dari Quran atau mendengar dari guru. Kan kita menerima qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Ketika sampai di pikiran kita, pikiran ini dia mengolahnya dan hasil olahannya itu memunculkan reaksi. Reaksinya apa? Bisa biasa-biasa saja, bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa khauf kepada Allah, takut, bisa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa merasa tenang, atau bisa biasa-biasa saja. Jadi dia bukan merupakan hal yang uh, seperti chips gitu, ditanam, udah reaksinya sama. Seperti HP ini dikasih kartu 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 apa itu ya? Pokoknya kartu itu dikasih kartu itu, kan semua pasti nyala HP itu. Dikasih pulsa dia menyala. Iman itu tidak karena berkaitan dengan penghayatan, pemahaman akidah itu ya, pemahaman. Maka nanti dampaknya adalah ke respon, ke reaksi. Bilal bin Rabah ketika dia tahu tauhid, reaksinya seperti itu.
Yang lain-lain ketika diberikan ajaran itu, dia menolak, dia setengah-setengah, tidak full. Itu macam-macam reaksi terhadap uh, ajaran akidah. Ini apa namanya, pintu masuk untuk menjawab pertanyaan orang yang paham tentang akidah itu, tapi reaksi akhlaknya jelek. Oke. Karena beda. Mungkin mungkin dia pahamnya pokoknya asal sudah sholat, asal sudah minta kepada Allah, itu yang lain-lain tidak penting. Berperilaku baik, berperilaku sopan, berperilaku toleran, berperilaku ini sudah nggak penting karena dia sudah bertasbih kepada Allah, sholat kepada Allah, memuji Allah. Itu ranah-ranah akidah semua. Sehingga tidak dia pedulikan bagaimana dia harus berhubungan dengan tetangga, lidahnya tidak dijaga lagi. Ini berkaitan dengan penghayatan dan pemahaman. Apakah itu ideal? Itu tidak ideal. Yang ideal itu adalah kita pasti sudah tahu akidahnya benar, akhlaknya benar. Itu yang ideal. Apalagi misalnya hadis-hadisnya banyak yang berbunyi ad-dinu husnul khuluq. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah tentang akhlak yang mulia. Jadi meskipun dia mengerti akidah, dia ngerti Allah itu esa. Allah itu ngerti dia semua itu. Tapi ketika perangainya tidak baik, hilang agamanya. Ad-dinu husnul khuluq. La dina liman la khalaqalahu. Gitu. Jadi yang bagian dari pembahasan ini, husnul khuluq itu adalah upaya, usaha. Berakhlak mulia itu adalah usaha. Bukan take granted. Bukan tiba-tiba dapat saja. Dia usaha. Nah, ini agak melebar pembahasan kita. Misalnya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jangan dihilangkan usaha di situ. Orang yang salatnya baik dan benar tetap harus berusaha beral-akhlakul karimah. Tetap harus ada usaha. Karena hidup ini mujahadah. Coba lihat ayat hadis yang sering kita hadis yang sering juga, mangkana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi tidak serta-merta orang yang beriman kepada Allah itu akan keluar saja dari mulutnya khairan itu. Dia harus berusaha untuk falyakul khairan. Dia berusaha untuk memilih kata-kata itu yang khairan itu yang keluar, yang baik. Dan dia harus menyimpan kata-kata yang buruk itu. Jadi Islam itu adalah usaha. Usaha beriman yang benar kepada Allah, memilih akhlak yang baik,
berjuang untuk berakhlak yang baik, dan seterusnya. Di warubba mihi illa sahar warubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang qiyamul lail tapi cuman dapat begadangnya, keletihan dalam begadang. Banyak orang berpuasa tapi hanya apa namanya? Hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dalam berpuasa itu berjuang untuk menahan haus dan lapar, juga berjuang untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang jelek. Jadi tetap ada usaha. Orang yang kita kembali lagi, orang yang sholat ya, sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gimana nih saya sudah sholat kenapa ini nggak baik juga? Tetap di situ ada usaha dari manusia untuk mengambil perilaku yang apa namanya yang baik dan meninggalkan perilaku yang buruk. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ya, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, baru naik derajatnya. Ini bahasa Muhammad Taufik nanti nih. Naik derajatnya seperti aulia Allah. Matanya disinari oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan mujahadah, tidak tiba-tiba begitu saja. Ada mujahadah, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, pertanyaan tadi itu ada baru pada tingkatan awal. Orang sholat, orang berkeyakinan, orang yang punya pemahaman akidah yang benar, tapi perilakunya masih salah, masih jelek. Banyak contohnya. Ya, tauhidnya kuat, ibadahnya kuat, tapi mudah sekali menyakiti hati orang lain. Mudah sekali apa namanya merusak ukhuwah, ya, dan seterusnya. Itu yang kedua, bahwa sekalian menyangkut pertanyaan bahwa untuk mendapatkan akidah yang baik, yang benar, dan mendapatkan akhlak yang baik dan terpuji, harus ada usaha dan mujahadah dari orang yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta akidahnya benar, nanti perangainya langsung baik. Tidak serta-merta. Karena akidah tadi itu tentang penghayatan, tentang pemahaman, dan pemahaman orang itu berbeda-beda. Gitu. Idealnya memang akidah yang benar dan baik itu terpandu. Nah, ini terpandu, kata-kata terpandu. Orang yang sholat itu terpandu untuk perilakunya baik. Tapi tidak tidak otomatis. Itu koruptor itu semua sholat itu. Pergi haji dia. Itu penguasa-penguasa yang zalim itu sholat, pergi haji dia. Lalu kita mungkin mengatakan, oh sholatnya belum tentu benar. Nah, itu kita tidak boleh juga menjudge-nya. Kita hanya melihat zohirnya, dia berpuasa, dia sholat, dia zohirnya dia udah bagus. Kita hanya menilai itu. Poinnya di sini adalah harus ada upaya usaha untuk berakidah yang benar dan untuk berakhlak yang baik. Karena ini berkaitan dengan usaha, kita tahu di dunia ini tidak ada usaha orang sama semua. Beda-beda. Kalau beda-beda berarti hasilnya juga beda-beda. Ada yang akidahnya baik, tapi akhlaknya jelek. Itu karena usahanya tidak maksimal untuk
memahami relasi antara akidah dan akhlak, dan juga memahami apa namanya, keharusan berakhlak, akhlak mulia itu seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini baru masuk pertanyaan apa tadi, Muhammad Taufik itu. Prinsip, judulnya apa ya? Nilai-nilai dasar akidah akhlak itu sesungguhnya adalah prinsip pokok atau landasan yang landasan dalam keimanan. Oke, kita pakai saja temuan dari pemakalah Syifa Fauziah dan Muhammad Aulia Afdal. Kita pakai saja konsep mereka ini, ada Rabbani, personal, sosial, dan global. Sekarang bagaimana kita mengisinya? Mengisi Rabbani itu apa, personal itu apa, sosial itu apa, global itu apa. Pertama, nilai-nilai dasar akidah. Ya. Nilai-nilai dasar akidah itu Rabbani. Ya, itu. Rabbani itu apa? Berarti nilai-nilai dasar akidah kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbani harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meleceng, tidak boleh syirik. Ini nilai-nilai dasar akidah. Tidak boleh syirik, harus tauhid, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang kita akhirnya alami ini, segala yang akhirnya kita alami ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketetapan maksudnya. Iya, qada dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami ini sekarang ini, si siapa namanya? Si Taufik Hidayat, si Rocky Muslim, si Alimun Fajri menjadi mahasiswa STIPIK ini kan pilihan. Ya, pilihan. Ada upaya pilihannya. Lalu apa yang terjadi sekarang ini menjadi mahasiswa STIPIK itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diyakini bahwa yang kita alami ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita alami ini boleh jadi pilihan kita, boleh jadi paksaan dari orang tua, boleh jadi campur tangan orang lain yang terjadi hari ini. Tetapi ketika dia terjadi, harus dipasrahkan kepada Allah, harus diyakini bahwa ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Diterima dengan penuh keikhlasan. Ya. Diterima dengan penuh keikhlasan, itu pula nanti akan menaikkan derajat kita. Jadi itulah makna di Rabbaninya tadi itu. Kaidah Rabbaninya itu. Bahwa meyakini dasar-dasar akidah itu harus tauhid, bukan syirik. Dasar-dasar akidah itu bahwa akidah yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah SWT adalah benar, berasal dari Allah, bahwa kehidupan kita ini merupakan ketentuan dari Allah SWT. Itulah yang kita maksud dengan Rabbani. Yang kedua, personal. Personal itu artinya individu bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang keyakinan kita itu sifatnya adalah personal. Tidak bisa dilimpahkan.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Jadi nggak bisa, kenapa kamu begini? Oh, saya ikut presiden. Nggak bisa. Saya minta pertanggungjawaban presiden. Ya nggak bisa. Oh, saya ikut kepada dosen saya, maka saya keliru seperti ini. Nggak bisa. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya secara personal. Tanggung jawab personal. Sosial dan global. Bahwa nilai-nilai dasar akidah itu ya harus meliputi keyakinan bahwa kemanusiaan ini, bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus saling tolong menolong, harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan. Jadi nilai-nilai akidah itu juga punya aspek ukhuwahnya, aspek relasi sosialnya. Nah, itu kira-kira kita menggunakan 4 nilai-nilai ini, nilai-nilai yang ditemukan oleh penulis ini untuk memahami nilai-nilai dasar akidah. Ya, pertama Rabbani, bahwa akidah kita harus berdasarkan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan akidah itu berbentuk tauhid. Yang kedua personal, bahwa keyakinan kita ini pertanggungjawaban pribadi kita. Yang ketiga sosial dan global, bahwa manusia dituntut untuk punya relasi sosial yang baik sebagai implementasi dari uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah itu adalah implementasi daripada akidah yang benar. Nah, itu dia penjelasannya. Lalu nilai-nilai akhlak. Tadi nilai-nilai akidah kita pakai yang 4 itu. Nah, sekarang nilai-nilai akhlak Rabbani. Rabbani itu kita berakhlak tentu harus akhlak yang Rabbani, akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tentang kejujuran, tentang keikhlasan. Nah, lalu juga akhlak prinsip-prinsip personal. Personal tadi bertanggung jawab, bahwa dalam akhlak itu seseorang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah personal. Lalu secara personal apa lagi? Sosial. Nah, di dalam personal itu ada lingkup tanggung jawab. Nah, lalu sosial, secara sosial apa nilai-nilai akhlak dalam sosial itu? Sosial itu rendah hati misalnya kepada orang lain, sabar, kasih sayang, adil dalam bersikap. Itulah nilai-nilai akhlak yang muncul dari 4 dasar yang dibuat oleh pemakalah ini. Sehingga kita bisa usaha dari pemakalah ini tetap bisa kita ambil untuk merumuskan nilai-nilai akidah. Ini dia ranahnya Rabbani, harus sesuai dengan tauhid, ajaran Allah, kebenaran, bertanggung jawab, dan nilai-nilai dasar akidah itu juga harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu dasarnya adalah kebebasan dalam memilih. Famangkan wa may yu'min wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu kebebasan dalam
memilih. Nah, ini nilai-nilai dasar di bidang akidah dan satu lagi nilai-nilai dasar di bidang akhlak. Ada nilai-nilai dasar yang bisa kita pakai konsep Rabbani, personal, sosial, dan global itu, tetapi jab- jabarannya itu eh, tidak mesti sama. Nah, ini apa namanya penjelasan saya terkait dengan makalah. Kesulitannya itu ketika akidah dan akhlak itu jadi mudhof wa mudhof ilaih. Nah, sementara akidah lain, akhlak lain. Kecuali akhlak tasawuf, itu satu itu. Boleh itu. Atau ibadah dan hukum, itu juga satu. Karena ibadah itu pasti ada hukumnya. Kenapa kita beribadah ini? Karena perintahnya ini dan lain sebagainya. Akidah tauhid, nah itu satu juga. Boleh disatukan. Barangkali itu, mudah-mudahan. Ya, silakan Fitri Wulandari. Izin tanya, Pak. Hobi sebenarnya mau nanya sama pemakalah, Pak. Cuman karena jadi moderator, jadi menunggulah gitu, nah, Pak. Juga tadi Bapak sempat singgung di penjelasan sebelumnya terkait nilai Robbani ini, Pak. Kalau tadi kan Bapak singgung tuh tentang koruptor. Koruptor itu juga sholat, ya gitu ya Pak, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang Fitri di sini Pak, penasaran dengan nilai Robbani yang zaman sekarang itu kan kalau kita bisa katakan tuh Robbani versus sekuler tuh Pak. Yang mana dalam konteks modern sekarang gitu ya, maksudnya gini, jangan salah paham dulu teman-teman. Dari sistem pendidikan, ekonomi, politik, itu kan cenderung sekuler sekarang. Bagaimana kita nih Pak, seorang muslim, dapat mempertahankan dan mengimplementasikan nilai Robbani ini dalam kayak tadi kalau kita ranah pendidikan berarti nih Pak, tanpa terisolasi dari masyarakat. Nah, kadang kan ketika kita lurus itu jadi ceng-cengan tuh kan Pak, jadi aneh di mata orang begitu Pak. Mungkin minta pencerahannya Pak Prof. Ya, eh, dunia sekarang tadi penjelasan dari Fitri, dunia sekarang cenderung sekuler. Ya Pak. Kalau kita mencoba untuk berjalan dengan nilai-nilai ketuhanan, itu bisa dianggap aneh atau melenceng. Jadi begini, eh, Rabbani itu sesungguhnya penjelasannya sangat luas, luas sekali. Misalnya, ketika kita jujur dalam berkata, itu Rabbani. Baik. Ketika kita menghargai orang lain, sopan, itu Rabbani. Ketika kita bertanggung jawab dalam sebuah organisasi sosial misalnya, itu Rabbani. Ketika kita menghargai orang lain, itu Rabbani. Jadi Rabbani itu sangat luas sekali. Bahkan kebaikan apa saja yang bisa dirumuskan oleh pikiran manusia, itulah Rabbani. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia ini itu kan dilengkapi dengan komposisi yang ideal sekali. Sebut sajalah misalnya, di dalam diri manusia itu ada akal pikirannya, ada nafsunya,
ada empatinya, ada simpatinya, ada macam-macam. Coba lihat sekarang, Gaza misalnya. Gaza itu kan dunia bersatu ketika dunia melihat Israel itu melakukan perbuatan yang sama sekali tidak manusiawi, perbuatan yang biadab. Lalu dunia meresponnya, tidak sepantasnya manusia, baik manusia Israel atau manusia manapun, melakukan genosida, pembunuhan, penyiksaan, pembakaran, dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu mereka menyuarakan, hentikan genosida, mendukung berdirinya negara Palestina. Itu berarti ada nurani di dalam dirinya. Meskipun dia tidak beriman, tapi ada nurani dalam dirinya. Nurani itu adalah bukan dia yang punya. Itu titipan Rabbani di dalamnya. Titipan Rabbani. Jadi Rabbani itu adalah seluruh kebaikan yang bisa dirumuskan oleh manusia. Seluruh kemuliaan yang bisa disebutkan oleh manusia. Itu adalah Rabbani. Jika seorang Muslim mampu melakukan itu, dia betul-betul persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-insan al-kamil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah itu mampu menaklukkan dunia bukan karena mahir berperang, tapi al-akhlak ar-rabbaninya itu yang mampu menaklukkan hati orang lain. Artinya, ya, dunia sekuler itu bisa dihadapi dengan perilaku Rabbani dengan pengertian yang luas. Perilaku Rabbani itu bukan sekedar mengajak mari kita sholat ketika mendengarkan azan. Tidak sebatas itu. Tapi bertutur kata baik, berperilaku lemah lembut, simpati, kemudian tidak mudah marah, gitu kan? Ketika ajakannya tidak diterima, dia tidak marah, gitu. Nah, ini perilaku ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak dengan kelompok umat Islam yang satu ini, tapi perilakunya itu luar biasa sekali. Jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu mungkin sebagian kita tidak menyukai apanya, performansnya, tidak menyukai mungkin pengajian-pengajiannya, tapi keluasan batinnya itu perlu ditiru. Dia ngajak orang sholat, ketika itu dicemooh sama orang, dia tersenyum. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Ini maksudnya apa? Apakah jamaah tabligh itu hebat sekali? Enggak. Orang jamaah tabligh itu diajak berjihad enggak mau. Gitu kan? Ada lagi umat Islam yang sangat kokoh dalam berjihad. Nah, contoh ini hanya sekedar untuk mengambil sampel saja. Bahwa ada sikap Rabbani pada kelompok ini yang menonjol. Ada sikap Rabbani pada kelompok lain yang menonjol gitu kan. Jadi konklusinya itu adalah jangan hanya fokus dalam melabel Rabbani itu pada aspek-aspek tertentu saja, tapi harus luas dan global. Nah, luas dan global itu saya sampaikan tadi, sebanyak apa nilai positif yang bisa dirumuskan oleh manusia
sebanyak apa hal-hal yang baik yang bisa dirumuskan oleh manusia, itu adalah Rabbani. Nah, gitu. Itu adalah Rabbani. Allah menitipkan itu di dalam diri manusia ini hal-hal yang positif, ya. Jadi di dalam diri manusia ini sudah ada hal-hal positif. Tinggal contohnya apa hal-hal yang positif? Nah, ini saya kasih satu istilahnya, namanya domir. Domir. Domirun. Pernah dengar kata domir? Kalau anak-anak pesantren biasanya pernah mendengar kata domir. Nah, Pernah. Nah, domir. nah. Dari dalam diri kita itu ada domir, meskipun domir itu belum disirami wahyu. Ada domir. Domir itu selalu mengajak kepada yang baik dan melarang perbuatan buruk. Allah menitipkan domir itu dalam diri kita. Jadi Allah menciptakan manusia itu tidak main-main. Bahwa kemudian dia menjadi kafir, itu urusan dia. Tapi ketika Allah menciptakan itu, sudah lengkap di dalam diri itu, ya, perangkat-perangkat kemuliaan ada di dalamnya, perangkat-perangkat ketuhanan ada di dalam dirinya. Nanti perangkat-perangkat itulah yang kemudian ketika dia tidak diasah, dia menjadi tumpul. Ketika dia tidak mendapatkan pengajaran, dia menjadi tidak cemerlang, gitu kan? Tapi manusia itu sempurna diciptakan oleh Allah SWT. Domir itu adalah nilai-nilai, adalah perangkat di dalam diri manusia yang di dalamnya ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, coba pelajari apa namanya ini, organ tubuh manusia ini, otak ini, apa namanya, mempelajari anatomi tubuh manusia. Otak, ya, otak ini ada fungsi luhurnya. Kalau saya nggak salah itu ada namanya hipotalamus. Ada fungsi luhurnya. Oh, letaknya di belakang ini. Jadi dalam otak ini ada otak kiri, otak kanan aja fungsinya beda-beda. Kiri untuk apa? Saya lupa juga itu. Kiri untuk cenderung kepada sastra ya. Atau kiri Eksak biasanya Pak. eksak. Bahasanya eksak. Kiri eksak, kanan Kanan tuh sastra, seni. ya, Pak ya. Di belakang itu ada talamus, fungsi Hipotalamus. luhur. Kalau yang ini tentang eksak, ini tentang seni, belakang itu ada fungsi luhur yang menyuruh yang baik, mengingatkan yang buruk dan lain sebagainya. Kalau di dalam akhlak itu ada domir. Domir itu ya entah di mana letaknya gitu kan, karena ini barang abstrak semua. Itu menyuruh untuk hal-hal yang baik dan melarang untuk hal-hal yang buruk. Nah, artinya manusia itu udah full paket yang sempurna. Tidak begitu saja Allah menciptakan manusia, tapi full paket. Nah, lalu akal misalnya. Akal itu sampai kok kepada keputusan bahwa ada Tuhan. Pasti sampai dia kepada kesimpulan ada Tuhan. Tapi siapa, apa, bagaimana Tuhan itu, bagaimana menyembahnya dan sebagainya, nah itulah turun kitab, turun agama, turun rasul, turun ini, meluruskan, menyelesaikan bimbingan perangkat yang sudah ada dalam diri manusia itu dituntaskan oleh agama, dituntun oleh agama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi kembali ke pertanyaan Fitri Wulandari, jawabannya panjang, bahwa pengertian Rabbani itu harus luas.
Kalau ada satu dua yang ditolak oleh kehidupan sekuler, ya senyumin aja dulu. Siap. Siap. Senyumin aja. Tapi masih ada ribuan lagi risalah Rabbani itu yang harus dipraktekkan tanpa beban, tanpa kulfah, dipraktekkan dengan senang, dengan ikhlas, dengan ini dan lain sebagainya. Dan tidak peduli, kita tidak peduli ini berpengaruh atau tidak kepada orang lain. Itu bukan tugas kita. Tugas kita wa qul ya'malu. Nah, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tugas kita menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah itu ya senyum, sopan, membantu, memudahkan, meringankan. Itu namanya tabligh itu. Itu tabligh. Tabligh kepada dunia sekuler itu. Jadi bahwa ada penolakan pada aspek-aspek yang mungkin verbal dan sebagainya, ya itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Itu sudah terjadi di zaman Adam. Si Qabil sudah mempraktekkan itu. Ya, tugas kita ini memang berusaha. Kita memang secara manusiawi senang kalau dakwah kita diterima. Tapi itu kesenangan manusiawi. Ya, secara idealnya kita kan mencari kesenangan, bahasa lainnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sudah jam 6, masih banyak Ya, Pak. kesempatan kita. Ini Ustadz sudah mulai bersiap-siap ke masjid, menyampaikan dakwahnya. Terima kasih. Kembali sajalah ke hostnya, ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof atas pencerahan pada sore hari ini. Alhamdulillah telah usai perkuliahan kita pada sore hari ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Insyaallah mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Akhiri dengan majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Pak Prof. Yap, sama-sama. Terima kasih Pak Prof. Ilmunya bermanfaat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.